Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Kita telah melewati 5 minggu Prapaskah. Bahkan sekarang tengah memasuki Pekan Suci atau melewati 6 minggu Prapaskah. Dan tepat hari ini, malam hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam malam doa Getsemani. Kembali kita akan mengingat cinta kasih Tuhan yang telah mengasihi kita sedemikian rupa. Malam hari ini juga kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita juga akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya menjemput segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan besar setia Tuhan, PPK 25. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepada. Interlude. Bait ketiga. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghidupkan. Kekuatan dan pengharapan. Kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah yang hidup. Yang kasih-Mu dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami jemaat Tuhan, memang kami tidak berkumpul di gereja ketika kami kembali mengingat malam Getsemani. Kami berada di rumah kami masing-masing. Dan malam hari ini kembali kami ingin mengingat perjuangan Tuhan, pengorbanan Tuhan, yang kami tahu itu semua dilakukan demi keselamatan kami. Malam hari itu Tuhan sempat berdoa, bahkan menaikkan doa, berkata demikian, kalau saja cawan ini dapat lalu. Namun sekalipun ada kata-kata demikian, tapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan menanggalkan keegoannya, Tuhan menanggalkan keakuannya. Bukan agenda pribadi Tuhan yang dinyatakan di sini, tapi agenda yang paling utama, misi Allah Bapa harus digenapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menggenapinya di atas kayu salib. Dan pintu keselamatan terbuka bagi kami. Dan kekekalan ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami segenap jemaat Tuhan ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Segenap jemaat Tuhan ingin menaikkan doa-doa kami. Dan kami segenap jemaat Tuhan juga ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marojahan Sijaban. Tuhan yang berkati ketika kami melaksanakan kebaktian doa malam Getsemani pada hari ini. Demi Kristus Yesus yang telah berkorban, yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita secara bertanggapan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan dari PPK nomor 5 tentang pertobatan dan mohon pengampunan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku, dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata
bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebagaimana bacaan bertanggapan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak terang, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat mengaku dosa-dosa kita. Dan Tuhan yang adil mengampuni kita melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita terus mengingat karya salib tersebut. Kita pujikan di salib KPPK 173. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Bait yang kedua. Karena dosa manusia kita disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya tiada banding. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Kita pujikan bait yang ketiga. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dasarlah kasih surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Kita pujikan bait keempat. Tak dapat balas kasih-Nya. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Disalib Tuhan, berat beban dosa kita lepaslah, dan kini hati kita senang. Pada kesempatan ini kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita, secara khusus yang paling relevan pada saat ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dekat dengan kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa kita. Bersama-sama kita pujikan, mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26. Kita pujikan dua bait pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus
Yesus menebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang kedua. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pada kesempatan yang pertama ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur saja, tidak ada permohonan, tidak ada permintaan. Kita bersyukur secara khusus atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anugerah kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebelumnya kita adalah bersama-sama manusia yang berdosa dan berjalan menuju kebinasaan. Namun Tuhan telah memanggil kita menjadi eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Mari kita bersyukur untuk keselamatan, anugerah kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Bersama-sama kita bersyukur. Allah Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin menaikkan syukur kami. Sungguh ini adalah masa-masa yang membawa kami kembali mengingat cinta kasih Tuhan. Masa-masa prapaskah yang telah kami lalui dan sekarang kami masuk di pekan suci. Pada saat ini kembali kami mengingat cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami boleh mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan. Engkau adalah Allah yang rela datang hidup di antara umat manusia, yang meninggalkan tata surgawi, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, namun mengambil rupa menjadi manusia. Dan tidak hanya itu, mengambil rupa seorang hamba, ada di urutan yang bawah di antara manusia, seorang hamba. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Dan di akhir masa pelayananmu di muka bumi ini, kembali kami diingatkan Tuhan, bagaimana Engkau yang tidak bersalah, melalui pengadilan yang tidak adil, dinyatakan bersalah. Dan yang sebaliknya yang bersalah justru dibebaskan. Yesus Barabas justru dibebaskan. Tapi di sini kami boleh melihat di tengah-tengah pengadilan yang tidak adil, kami boleh melihat kemahaadilan Tuhan. Sehingga kami dapat diselamatkan. Engkau yang telah disesah, dicambuk, diderah, bahkan berjalan dengan susah payah di Via Dolorosa. Kami boleh mengingat cinta kasih Tuhan yang besar tersebut. Tanganmu terpaku, kakimu terpaku, lambungmu ditombak.
Bahkan dengan susah payah harus bernafas di atas salib, tidak mudah. Sampai pada akhirnya Engkau berkata, sudah genap, sudah selesai. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Kami bersyukur karenanya. Bahwa kami semua orang berdosa ini, ketika kami datang di bawah salib, mengaku setiap dosa-dosa kami, maka pintu keselamatan terbuka bagi kami. Kelahiran baru telah kami terima. Mungkin ada dari jemaat Tuhan yang malam hari ini baru tergerak. Tuhan yang gerakkan hati, Roh Kudus yang menggerakkan hati. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan juga tentunya akan menggerakkan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ribuan bahasa kami, ribuan lidah kami yang memuji Tuhan, mulut bibir kami memuji Tuhan, tidak dapat menyamai kasih setia Tuhan. Namun inilah kami yang bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita menaikkan doa secara khusus untuk permasalahan yang paling relevan pada saat ini. Mewabahnya virus corona, COVID-19. Sampai pada saat ini sudah ada lebih dari 1.500 kasus di Indonesia. Bahkan sudah ada ratusan orang yang meninggal dunia. Dan ada banyak lagi yang menjadi PDP dan ODP. Mari kita berdoa agar sungguh wabah ini di dalam anugerah Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, kiranya boleh cepat dihentikan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk mereka yang mungkin pada saat ini memang terinfeksi oleh virus ini. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang sudah terinfeksi, di dalam perawatan mereka juga boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Juga mungkin ada orang-orang yang kita kenal. Bahkan ada yang kita kenal sudah menghadap Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita doakan keluarga mereka agar juga dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama berkaitan dengan virus corona ini, mewabahnya virus corona. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Engkaulah imam besar bagi kami, menjadi perantara bagi kami. Tidak hanya permasalahan keberdosaan kami, juga perantara bagi kami berkaitan dengan doa syafaat kami. Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami, Engkau berdiri di hadapan kami dan membawa doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan ini sebagaimana yang tengah terjadi di dunia ini, di Indonesia dan secara global di seluruh dunia, yaitu mewabahnya virus corona, COVID-19 ini. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, Engkau yang tentunya menolong kami, mendengarkan setiap seruan hati kami. Kami rindu Tuhan, supaya penyebaran atau merebaknya wabah corona ini boleh segera diperlambat, bahkan dihentikan. Kami merindukan kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa, turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau kuatkan kami. Mungkin ada dari kami, orang-orang yang kami kenal, bahkan mereka yang mungkin tidak kami kenal juga sekarang sedang menderita. Mereka sudah terinfeksi Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, berikan ketenangan, berikan ketabahan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan keyakinan bahwa Tuhan tetap baik. Mungkin ada dari orang yang kami kenal, sanak keluarga mereka telah dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19 ini. Bahkan rekan sekerja, rekan kami sendiri juga ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan berkaitan dengan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang hibur mereka, Engkau yang memberikan ketabahan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh sungguh kuat menghadapi wabahnya virus ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, segenap kabinet yang terkait berkaitan bagaimana mereka menghadapi dan mengatasi ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil berkaitan dengan COVID-19 ini atau virus corona ini. Sampai kepada pemerintahan daerah, sampai kepada pemerintahan terkecil, desa-desa, ada kebijakan yang harus diambil. Biarlah setiap kebijakan yang telah dinyatakan oleh Bapak Presiden, bahkan sampai kepada jajaran yang ada di bawahnya, kiranya boleh dilaksanakan dengan baik. Kurang lebih ada banyak keputusan yang diambil dan anggaran yang dialihkan untuk COVID-19 ini. Mari kita doakan supaya semuanya dapat dilaksanakan juga dengan baik. Mari kita doakan untuk pemerintahan kita. Tuhan, di malam Getsemani ini, kembali kami berdoa secara khusus untuk COVID-19 ini, suatu yang relevan bagi kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada pemerintahan kami, dari pusat sampai yang ke daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka ketika mereka harus mengambil keputusan. Tidak mudah Tuhan. Ada begitu banyak suara dari bawah, ada yang menyerukan karantina wilayah, menyerukan lockdown, ada yang menyerukan social distancing atau apapun itu. Tapi mereka harus mengambil keputusan dan tidak mudah bagi pemerintahan bangsa kami yang sangat majemuk dan sangat besar ini. Oleh karena itu Tuhan, apapun keputusan yang telah diambil kiranya boleh terlaksana dengan baik. Kami telah mendengar ada alokasi anggaran diambil dari APBN secara darurat 405 triliun untuk penanganan kasus ini. Kami berdoa Tuhan supaya penjabarannya sampai ke bawah-bawah boleh terlaksanakan dengan baik. Kami berdoa Tuhan supaya di masa yang sulit ini tidak ada lagi tangan-tangan yang mencoba untuk mengambil keuntungan di balik ini semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemerintah boleh sungguh diberikan kemampuan untuk mengatasi ini Tuhan. Terima kasih untuk segenap kebajikan yang telah diambil. Bersyukur karenanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya mari kita berdoa secara khusus. Kita berdoa untuk para medik. Mari kita berdoa untuk para medik. Sudah ada sekian dokter yang berkorban nyawa. Sekian perawat yang berkorban nyawa. Mari kita berdoa untuk mereka. Ada banyak puluhan lagi yang secara info di kita boleh baca bahwa mereka setelah terpapar. Mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk para medik. Mereka adalah garda depan bangsa kami ketika mereka menghadapi pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Tidak mudah bagi mereka. Satu sisi mungkin mereka memikirkan diri mereka memikirkan keluarga mereka. Tidak mudah. Tapi di sisi lain mereka punya sumpah, mereka punya janji, mereka punya satu panggilan yang nyata untuk menyelamatkan jiwa yang sedang kritis. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang mampukan mereka, kuatkan mereka. Tentunya tidak mudah Tuhan. Dan mereka secara khusus yang mungkin telah terpapar dengan virus ini, Tuhan kuatkan mereka. Dan berikan keyakinan bahwa usaha mereka tidak pernah sia-sia. Mereka telah berkorban bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para medik, jemaat kami, mereka yang adalah dokter, mereka yang bekerja sebagai perawat, anak-anak muda kami di tempat ini. Tuhan juga kuatkan mereka. Tentunya mereka takut, tentunya mereka gentar. Tapi kami berdoa, Tuhan yang kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sembuhkan para dokter, Engkau sembuhkan para medik yang telah terpapar virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Selanjutnya mari bersama-sama jemaat Tuhan malam hari ini kita berdoa untuk perekonomian. Sebagaimana yang telah dikhotbahkan pada tanggal 29 yang lalu. Imbasnya sangat besar, berdampak besar kemana-mana. Siapapun kita jemaat, sekalipun kita tidak di Jakarta, walaupun kita tidak di epicentrum, kita juga terimbas. Perekonomian kita terimbas. Apapun bidang pekerjaan kita terimbas. Oleh karena itu, marilah kita sungguh berdoa supaya setelah ini semua selesai, ada pemulihan perekonomian bagi kehidupan kita, keluarga kita, pribadi kita, dan setiap apa yang kita rencanakan, kita impi-impikan kembali boleh terwujud. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berdoa. Berkaitan dengan virus corona ini, kami mungkin ada yang secara langsung, mungkin ada yang tidak secara langsung merasakan dampaknya. Dampaknya begitu besar. Apapun bidang pekerjaan kami Tuhan, pasti berdampak. Sekalipun kami jauh dari epicentrum yang adalah Jakarta atau Jabodetabek. Sekalipun jauh dari sana Tuhan, tapi kami juga merasakan imbasnya. Ada jemaat Tuhan yang merasakan langsung imbasnya, ada yang mungkin tidak secara langsung. Mereka yang kerja di sektor pariwisata merasakan langsung. Mereka yang bekerja di rumah-rumah makan merasakan langsung. Dan mungkin yang lain-lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Tidak mudah Tuhan, tidak mudah. Ada dari kami yang terpaksa harus merumahkan karyawan kami. Memberhentikan produksi kami. Tidak mudah bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, ketika ini semua sudah berlalu, masa-masa darurat boleh berlalu, kami boleh kembali memperbaiki perekonomian kami. Di dalam anugerah Tuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segenap doa kami. Tuhan, inilah segenap doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Mereka yang juga sedang sakit, bukan karena COVID atau yang lainnya. Tapi kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Atau ada permasalahan lain, Tuhan yang berkati. Kami berdoa Tuhan juga untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan yang berkati. Proses pembelajaran secara online yang tidak mudah. Ada penyesuaian-penyesuaian. Tuhan yang juga tetap tolong. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita pujikan bait 3, bait 4. Mampirlah dengar doa. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang keempat. Kaulah sumber penghiburan. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga. Di bumi, baik di sorga. Siapa banding Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
telah menghampiri kita dan mendengarkan doa-doa kita. Biarlah kita penuh keyakinan Tuhan akan menggenapi dan penuh keyakinan bahwa setiap kehendak Tuhan dan jawaban doa tersebut adalah yang terbaik bagi kita semua. Karena kasih Allah yang besar, Ia mau menyelamatkan kita. Betapapun berdosanya kita, Ia tetap mengasihi kita. Ia memandang kita dengan penuh belas kasihan dan Ia mencurahkan seluruh kasih-Nya kepada kita. Bapa yang baik tidak ingin kita terhilang. Dia menjemput kita dan Dia berkorban bagi kita. Sungguh kasih Allah besar bagi kita. Bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah video klip tentang cinta kasih Tuhan yang besar. How great is the love God displays for us, love that soars beyond the starry heavens, reaches to the depths of the seas. How vast is the love God displays for us, love that bears the mark of every story, amazing love we sing for His name. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. How deep is the love God displays for us. It goes beyond every crown of glory and humbles knees to bow on their knees. How priceless His love God gave for us, love that holds and carries every victory, amazing love we sing for His name. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song.
Pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marojahan Sijabat. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita pujikan kisah salib Tuhan Yesus, PPK 56. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa, Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Terlalu kita pujikan bait yang ketiga. Pernahkah kau dengar katanya? Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Selamat malam. Di malam Kamis Putih atau malam yang merupakan puncak pergumulan Tuhan sebelum Dia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, orang-orang yang merasa diri benar tapi yang menyalahkan orang benar, Tuhan Yesus. Malam ini kita akan renungkan mengenai pergumulan Tuhan di Getsemani. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di Kamis Putih yang dikenal oleh banyak gereja sebagai malam keputusan Tuhan, keputusan Trinitas, di mana Allah Putra menyerahkan seluruhnya
demi penebusan manusia. Di malam ini, kami mau Tuhan menyerahkan sekali lagi pemikiran kami, hati kami, untuk dibaharui oleh Tuhan. Untuk menghargai perbuatan-perbuatan Tuhan yang membayar lunas semua kegagalan, semua dosa, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Engkau Tuhan yang menebus. Engkau Tuhan yang telah menyiapkan penebusan sehingga kami semua dipastikan beroleh keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan, yang telah memutuskan, menyajikan, mewujudkan penebusan kami. Tuhan berkati hati kami, berkati pemikiran kami, biar pendalaman kami menjadi pendalaman Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, kami masing-masing diubah, dibaharui oleh Tuhan sendiri. Dalam Tuhan Yesus berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, malam ini kita akan dalami firman Tuhan yang terambil dari Markus 14, peristiwa Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat Jogja yang terkasih, Anda pernah dalam satu keputusan begitu genting, di mana keputusan hari itu akan menentukan segala-galanya besoknya. Dalam istilah penerbangan, itu disebut point of no return. Ketika pesawat itu hendak take off, persis akan take off, itu adalah titik point of no return. Menikah, point of no return. Yang sebenarnya setiap waktu adalah point of no return, karena kita nggak mungkin balik pada besok. Satu kisah terjadi di Prancis. Ketika hendak mereka menyerang Inggris, mereka merancang segala sesuatu. Dan mereka berkata, ketika mereka sampai di pantai Inggris, kita akan hancurkan semua kapal, semua kelengkapan yang kita gunakan untuk pulang. Kenapa? Karena kita pergi untuk mengalami kemenangan, bukan kekalahan. Maka ketika mereka sampai di pantai Inggris, mereka segera bakar, dikatakan semua kapal mereka.
Dan hari itu keputusan mereka adalah maju atau mati. Cuma Tuhan, Getsemani adalah keadaan itu. Tuhan mengatakan ketiadaan titik balik. Ketiadaan titik balik. Maju atau tidak sama sekali. Dan di Taman Getsemani kita bersyukur sekali Tuhan mengatakan kalimat-kalimat yang hari ini menjadi keselamatan, kepastian bagi setiap kita. Dia mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi apa yang kau kehendaki. Satu kata yang begitu dalam, satu kata yang begitu hadir dari pergumulan yang begitu keras. Kenapa? Siapa yang mau mati muda? Sementara begitu banyak yang masih harus dikerjakan, siapa yang mau? Tuhan berusia 33 tahun hari itu. Masih begitu banyak. Dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jemaat Tuhan, sebelum awal dari peristiwa Getsemani, mereka mengadakan perjamuan Paskah terakhir dalam kehidupan Tuhan. Anda tahu? Biasanya dibacakan Mazmur 136. Yang semua kalimatnya adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dia menciptakan bintang-bintang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, dalam pergumulan yang sebentar lagi dia akan putuskan bahwa nyawanya akan menjadi taruhannya, penderitaan dan kerumitan akan menjadi bagiannya. Dia masih terus berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memang jemaat Tuhan, dalam keadaan yang paling rumit, paling sulit, Anda dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Anda akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Andaikan Anda dan saya sanggup melihat, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, sanggupkah kita melihat Tuhan yang berkarya dalam kehidupan setiap kita dalam kondisi pada saat ini? Sanggupkah kita mengatakan bahwa ada makanan di rumah, ada minuman di rumah, ada keluarga, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, sementara di luar sana terdengar ada pandemi, wabah. Dan Tuhan mengatakan itu. Dia bukan sedang bersandiwara. Dia sungguh-sungguh mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Dia tahu persis sebentar lagi akan mengalami kematian. Dia tahu persis sebentar lagi akan mengalami deraan, sebentar lagi akan mengalami penyalipan. Tapi dia berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dia tahu persis semuanya. Tapi dia terus menyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, sekali lagi saya mau menantang saudara. Maukah Anda dan saya terus melihat tangan Tuhan yang berkarya, bahkan sekalipun langit nampaknya terlalu tebal awannya, di mana matahari tidak nampak. Anda masih terus berkata, matahari tak bersinar sekalipun awan gelap menutupinya. Allah terus saja menguasai sejarah. Allah terus saja memimpin semuanya, sekalipun sepertinya Dia tidak peduli. Kenapa? Dia terus menggenapi firman-Nya, terus setia kepada firman-Nya. Haleluya. Sebagai putra manusia, dia menderita. Sebagai putra Allah, dia menderita. Dan dia mengatakan sekali lagi bahwa kepercayaannya kepada Bapa, kepercayaannya kepada Bapa yang mengutusnya tidak akan mungkin ditawar, tidak akan ada digantikan.
Taman Getsemani menjadi titik di mana tidak mungkin balik. Ia kesepian, sunyi, karena memang sendirian. Sendirian. Saat-saat yang paling sepi, paling bergumul, air mata menetes. Bahkan disebutkan di sana bahwa keringatnya seperti tetesan darah, yang katanya merupakan puncak dari penderitaan seorang manusia. Tidak sanggup lagi tubuhnya menerima kerumitan itu, kesulitan itu, kesepian yang paling sepi itu. Yang muncul adalah hati yang meminta, memohon penghiburan. Tapi hari itu terjadi adalah Yohanes, Petrus, Yakobus tidur. Dan memang jemaat Tuhan, kerap dalam keadaan yang paling sulit dalam kehidupan kita, paling rumit dalam kehidupan kita, hanya ada Engkau dan Tuhan. Enggak ada orang lain. Ketika kau bertanya kepada orang, orang tidak mengerti. Kau mengeluh, orang mungkin mengatakan keluhanmu terlalu remeh. Sementara kau berkata itu hal besar. Jemaat, dalam hal yang paling rumit, mungkin saat ini kau mengalami yang sama. Ingatkan dirimu, ada Tuhan, ada Engkau, dan Tuhan terus saja mendengar. Dan itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, kemudian dia mengatakan kalimat-kalimat besar. Apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya begitu sedih. Ya begitu menderita. Dan dia mengatakan, Abah, bukan kehendakku yang jadi. Gak ada alasan bagi manusia untuk menuntut Tuhan mengasihi dirinya. Gak ada alasan setiap kita berkata, aku harus diselamatkan. Kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang melanggar, yang terus saja menjauh dari Tuhan. Jadi, kenapa Tuhan harus menanggung dosa kita? Tapi di Taman Getsemani dia mengatakan, Abah. Dan di sini kita mengenal satu kalimat kata penting antara hubungan seorang manusia dengan Allah. Dia mengatakan Abah. Jemaat, satu panggilan istimewa seorang anak kecil kepada bapaknya, Abah. Itu kalau mirip dengan anak-anak kita yang berkata, Papa, Papa. Seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan, Papa, aku mau ini. Kalau Papa setuju. Kalau Papa nggak setuju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, dia kenal bapaknya. Dia tahu bapaknya. Apa yang dikehendaki oleh Bapa pasti yang terbaik. Dalam pergumulan yang rumit itu, dia mengenal bapaknya. Abah, Papa. Itu seorang anak seperti seorang anak saya dahulu saya angkat dengan tinggi begini, kemudian saya tangkap kembali. Saya angkat lagi tinggi, saya tangkap kembali. Ketika yang ketiga saya tidak angkat, dia berkata lagi Pak. Kenapa lagi? Oh, saya tahu persis karena dia tahu bapaknya menopangnya. Oh jemaat, lagi Pak. Dalam kondisi bahaya bukan? Kalau sampai jatuh, anak itu akan catat seumur hidupnya. Tapi anak itu berkata lagi, Pak. Jemaat Tuhan, maukah engkau dan saya dalam situasi yang sulit ini berkata seperti Tuhan Yesus, Abah, aku mau ini. Tapi bukan kehendakku ini, tapi kehendakmu yang jadi. Dan hari itu jemaat, keselamatan kita digenapkan. Karena Tuhan Yesus, Allah Putra berkata, bukan kehendakku yang Bapa yang terjadi, ya Bapa yang terjadi, tapi kehendakmu yang jadi. Di Taman Eden, Adam pertama gagal
mentaati kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, Adam kedua, Tuhan Yesus Kristus mentaati kehendak Bapa dan keselamatan dipastikan terjadi. Jemaat Tuhan, maukah Anda dan saya terus percaya kepada Tuhan yang adalah Aba? Maukah kita percaya bahwa apa yang terjadi saat ini dalam kontrol Aba, Bapa kita di sorga? Adakah kita keselamatan setia dalam sebuah kondisi ini, Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan? Mari sanggup melihat Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan setiap kita, bahkan dalam ketidakmengertian kita. Dan kita sanggup melihat Tuhan meyakinkan diri kita, Dia Aba yang kehendaknya pasti yang terbaik bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Aba, Dia Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, mungkin hidupmu dan saat ini sedang mengalami kerumitan, kesulitan, pertolongan seperti tidak nampak. Biar lagu ini menjadi bagian hidupmu. Kita mengenal Tuhan, selalu Ia memperhatikan kita, selalu saja peduli kepada kita. Mari nyanyikan sama-sama. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Nyanyikan bait kedua sekali lagi. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Ia mengerti, Ia peduli persoalan yang sedang terjadi. Ia mengerti, Ia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta,
percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah doa malam Getsemani. Saya mengundang untuk berdiri dan kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing. Mari kita menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita karena dosa dan kesalahan kita, dan juga persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya meneguhkan, menguatkan iman kita untuk terus menjadi saksinya dimanapun kita berada, yang memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah doa Getsemani yang boleh kita adakan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu di dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan satu buah warta, yaitu berkenaan dengan ibadah Jumat Agung yang akan kita lakukan pada besok bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Jumat Agung pada kali ini dilayani semua diambil dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia, yang nanti juga akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya di Surabaya, dan sebagai pembicara adalah Bapak Pendeta Bubi Tikualu. Untuk itu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, dia mohon tetap bisa mengikuti ibadah Jumat Agung dengan baik, dan biarlah kita juga boleh tetap mengingat cinta kasih Tuhan melalui karyanya di atas kayu salib. Besok akan dibagikan link YouTube di mana kita bisa bersama-sama untuk mengakses ibadah dan melakukan ibadah Jumat Agung seperti kita melakukan ibadah online di tempat kita sendiri. Kita akan mengikutinya dari awal sampai selesai. Demikian warta pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati.